Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar omku? Jumpa lagi. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara install native GMS di Huawei P40 reguler. Ini P40 reguler bukan P40 Pro. Ini sudah ada handphonenya P40 reguler yang layar datar dan ukuran lebih compact. Sebelum kita mulai install native GMS di Huawei P40 ini, ada beberapa syarat dan ketentuan yang omku harus tahu terlebih dahulu. Apa saja itu syaratnya? Ada di video sebelumnya, linknya saya taruh di deskripsi. Oke omku, nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung mulai saja install native GMS di Huawei P40. Gas. Kita mulai omku. Yang pertama ini yang harus kita lakukan adalah kita harus cek terlebih dahulu versi OS atau handphonenya menggunakan operasi sistem apa dan versi berapa. Itu adanya di pengaturan ya, paling bawah di tentang ponsel. Ya, di sini omku bisa lihat sendiri ini menggunakan MUI 12 versi terbaru. Ini kodenya adalah regionnya C636. Ini region Asia Pasifik seperti Asia Tenggara, kecuali Indonesia ya. Indonesia kodenya C301. Ini sudah MUI 12. Ini artinya tidak bisa diinstal native GMS secara langsung, jadi harus di rebrand terlebih dahulu, diubah OS-nya dari MUI ke Harmony OS supaya ini modelnya juga berubah dari ANA NX9 menjadi ANA AN00, dan regionnya juga akan berubah dari C636 menjadi C00 dengan Harmony OS 4.2. Kenapa harus di rebrand terlebih dahulu ke Harmony OS ROM China? Itu karena install native GMS butuh aplikasi yang namanya LZ Play. Nanti akan kita tampilkan juga, akan saya tunjukkan aplikasinya seperti apa. Itu fungsinya adalah untuk menginjek Google atau aplikasi Google atau GMS ke dalam sistem. Itu yang dinamakan native GMS. Beda dengan G-Space, G-Box atau MicroG, dia tidak ada. Nanti akan ada di sini di atas sistem pembaruan itu akan ada opsi Google, sedangkan di MicroG, G-Box dan G-Space itu tidak ada. Jadi seperti ini tampilannya kalau pakai G-Space, G-Box atau MicroG. Sedangkan di native GMS dia akan ada opsi Google-nya. Kemudian kalau mau install native GMS di MUI, dia harus di downgrade dulu atau harus ada di MUI 10. Itu pun MUI 10 yang awal-awal, yang patch security-nya itu sebelum April 2020. Sedangkan untuk MUI 11 dan 12 dia sudah tidak bisa downgrade lagi ke MUI 10, jadi harus di rebrand ke Harmony OS. Saya akan rebrand terlebih dahulu handphonenya. Penasaran hasilnya seperti apa Harmony OS dan GMS? Pantengin terus video ini sampai selesai. Oke omku, kita lanjut lagi prosesnya. Ini sudah berhasil di rebrand, sudah selesai di rebrand, sudah ke Harmony OS.
4.2. Ini kita cek nomor modelnya sudah berubah dari ANA NX9 menjadi ANA AN00 dengan versi Harmony OS 4.2. Regionnya juga sudah berubah menjadi C00 region Cina dari C636 region Asia Pasifik. Setelah ini kita sudah bisa lanjut ke tahap install native GMS. Yang dibutuhkan adalah tentu file GMS-nya, kemudian laptop direkomendasikan Windows 10 atau 11 dan kabel data untuk fix notifikasi Play Protect di tahap akhir. Ini sekarang kita lanjut untuk install native GMS-nya. Kita butuh file GMS. Ini adalah file GMS-nya. Ada beberapa file, ada beberapa aplikasi. Langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah login Huawei ID, dan setup layar kunci. Kata sandi layar kunci ini dibuat yang mudah saja, misalnya 333 atau 000 atau yang lainnya yang mudah-mudah saja dahulu. Boleh sekalian daftar sidik jari dan pengenalan wajah, atau nanti juga boleh. Kemudian berikutnya adalah install Service Core. Ini tidak perlu di ekstrak, langsung saja, atau mau di ekstrak juga boleh. Lihat resiko, saya menerima resiko ini, tetap pasang, masukkan pin layar kunci, ini buka, ini checklist dan abaikan. Tahap ini adalah login akun Google, bisa satu atau banyak sekaligus, count, sign in, ketik akunnya. Ini proses loadingnya mungkin agak lama, memang begitu, jadi ditunggu saja sampai selesai, jangan di back. Dari aplikasinya memang agak lama. Saya setuju. Kalau sudah kembali ke tampilan awal seperti ini, itu tandanya akun Google sudah berhasil terdaftar di handphone. Coba kita cek terlebih dahulu di pengaturan, kemudian pengguna dan akun. Ya, ini sudah terdaftar akunnya di handphone. Kemudian langkah selanjutnya adalah buka file manager, kemudian copy atau salin folder Huawei
ke penyimpanan internal, tempel di halaman awal saja. Ini terapkan untuk semua di checklist, gabungkan. Ini di checklist lagi, terapkan untuk semua dan ganti. Kemudian langkah selanjutnya adalah ke pengaturan, sistem dan pembaruan, tanggal dan waktu, atur secara otomatis, dinonaktifkan, kemudian tanggalnya diubah tahunnya saja boleh ke 2015, kemudian back, pilih cadangkan dan pulihkan, setuju, klik penyimpanan eksternal, ini diizinkan semua, oke. Kemudian back 2 kali, kembali ke cadangkan dan pulihkan, titik 4 kanan atas, pulihkan dari penyimpanan internal, pilih yang tanggal 24 Juli 2025. Pilih semua dan pulihkan, ketik sandinya sesuai tips sandi. Selesai, kemudian back, tanggal dan waktu atur secara otomatis, diaktifkan kembali. Kemudian kita cari aplikasi G yang bertuliskan Cina ini adalah aplikasi LZ Play yang tadi di awal saya sebutkan. Ini dibuka, ini aktifkan, checklist, tetap aktifkan, izinkan, klik tombol yang biru ini, kemudian kembali ke file manager, kemudian buka folder Google, install semua aplikasi yang ada di dalamnya. Checklist pasang, masukkan pin layar kunci, selesai. Ini diinstal semua sampai habis, sampai selesai. Jangan sampai ada yang terlewat. Oke, ini sudah semuanya terinstall. Nanti akan segera langsung muncul notifikasi Play Protect seperti ini. Ini bisa kita silent saja.
supaya tidak mengganggu. Kemudian kita buka Play Store. Ini pilih izinkan notifikasi. Klik foto profile, kemudian setelan tentang ini kita update dahulu versi Play Store-nya ke versi yang terbaru. Biasanya 2 kali update ya, karena saya menggunakan aplikasi Play Store versi lama. Ini update yang pertama. Kemudian kita update lagi yang kedua. Ya, ini sudah selesai update yang kedua. Kemudian kita buka. Akan muncul beberapa setup. Kemudian ke pengaturan. Ini sudah muncul opsi Google di bagian bawah pengaturan di atas sistem dan pembaruan. Seperti yang saya bilang di awal. Kemudian buka aplikasi dan layanan. Aplikasi, ketik Google atau GOO, titik 4 kanan atas, tampilkan proses sistem, buka yang layanan Google Play. Ini izinnya diaktifkan semua, diizinkan semua. Untuk lokasi harus pilih yang selalu. Mikrofon hanya saat digunakan, kamera hanya saat digunakan, kemudian yang lainnya juga diizinkan. Izin lainnya semua diizinkan kecuali buat pintasan layar beranda dan drop zone tidak perlu diizinkan. Kemudian kembali, pilih sinkronasi Google Kontak, ini juga diizinkan. Kemudian kembali ke pengelola peluncuran, kita ketik Google atau GOO, Google Play Store, dibuat manual atau dinonaktifkan. Muncul opsi seperti ini, kelola secara manual, ketiganya diaktifkan, kemudian OK. Kemudian kembali, kemudian pilih settingan baterai. Ke pengaturan baterai lainnya, tetap terhubung ketika perangkat tidur diaktifkan. Oke, kemudian ke tentang ponsel, klik 7 kali di versi Harmony OS. Untuk ini masukkan pin layar kunci. Ini untuk mengaktifkan mode pengembang adanya di sistem dan pembaruan. Ini opsi pengembang. Aktifkan USB debugging atau debugging USB. Kemudian kembali ke Play Store.
buang dari recent app, buka lagi, buang lagi, buka lagi, buang lagi, buka lagi, ulangi sebanyak minimal 10 kali, boleh lebih, tapi jangan sampai kurang. Tidak ada batas maksimalnya, minimal 10 kali. Saya rasa sudah cukup. Kemudian kita lanjutkan ke tahap fix atau menghilangkan notifikasi Play Protect. Perangkat ini tidak tersertifikasi Play Protect. Menggunakan laptop dan sediakan juga kabel data. Oke, saya siapkan dulu laptop dan kabel datanya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini sudah saya siapkan laptop dan kabel data untuk menghubungkan antara laptop dengan handphone. Kemudian langkah selanjutnya adalah install aplikasi multitool for Huawei Enhancer di laptop dan update aplikasinya ke versi yang terbaru. Kemudian selanjutnya adalah hubungkan laptop menggunakan kabel data. Ini pilih transfer file. Jika muncul seperti ini, pilih selalu izinkan dari komputer ini dan oke. Kalau tidak muncul, cek lagi pengaturan debugging USB-nya harus diaktifkan, harus aktif karena ini kadang-kadang bisa mati sendiri, bisa off sendiri walaupun kita tidak menonaktifkannya, tapi dia bisa nonaktif sendiri kalau keluar dari halaman ini. Kalau masih tidak muncul juga, bisa dipancing menggunakan HiSwitch ya. Bisa dipancing menggunakan HiSwitch, diinstal di laptopnya. Kemudian di laptop ini di close. Refresh, klik tombol refresh. Ini sudah connect dengan Huawei P40 Anak AN00, sudah connect dengan handphonenya. Kemudian pilih file. Ya, ini phone infonya Anak AN00 dengan Harmony OS 4.2. Ini Androidnya, base Androidnya adalah Android 12. Sudah upgrade dari Android 10 di MUI 11 dan 12, walaupun menggunakan MUI 11 atau 12 tapi base Androidnya masih Android 10, tidak ada update. Sedangkan kalau di Harmony OS
2, 3, dan 4.2 juga dia sudah Android 12. Kemudian pilih modifications. Ini klik show system, klik show, kolom Android diklik, cari yang namanya com.google.android.gsf. Jadi harus ini ya, com.google.android.gsf, kemudian klik disable, dipilih OK. Selanjutnya restart handphone, boleh sambil colok, boleh dicabut. Mulai ulang. Masukkan PIN layar kunci. Ya, ini notifikasinya sudah tidak muncul lagi. Jika muncul seperti ini, pilih lanjut. Lanjut saja terus. Notifikasinya sudah tidak muncul, tidak ada notifikasi Play Protect lagi. Sekarang kita cek Play Store-nya. Kita clear dulu recent app. Kemudian kita cek lagi. Ini insya Allah sudah normal. Kita tes untuk install aplikasi. Install aplikasi sudah bisa berjalan normal, tandanya Play Store sudah berhasil di fix, sudah bisa untuk install aplikasi yang lain. Kita coba lagi ChatGPT. Ini bisa disesuaikan untuk kebutuhan masing-masing, aplikasinya apa saja yang harus diinstal. Kemudian kita coba YouTube. Kemudian Google Drive, Netflix, kita coba untuk Maps. Ya, ini lokasinya sudah muncul, sudah sesuai. Kita coba untuk buat rute. Bintaro Plaza mungkin tutup pada saat Anda tiba. Ya, ini sudah bisa Maps-nya. Kemudian kita coba ChatGPT. ChatGPT normal. Shopee. Shopee sudah bisa, YouTube.
YouTube normal, Google Drive. Ini Google Drive sudah terbuka normal. Netflix. Ini semua aplikasi Google, aplikasi seperti Maps, Drive, atau aplikasi Google lainnya ini sudah bisa berjalan normal, sudah bisa sinkron dengan akunnya, dan sebagian besar aplikasi juga sudah bisa berjalan normal. Aplikasi yang menggunakan layanan Google Play atau GMS seperti Gojek dan aplikasi-aplikasi lainnya itu sudah bisa berjalan normal, insya Allah aman. Untuk perbankan juga bisa berjalan. Ini prosesnya sudah selesai. 2 aplikasi ini boleh diinstal, boleh dihapus maksudnya. Boleh dihapus. Untuk aplikasi LG Play, hapusnya dari pengaturan. Oke. Sudah selesai tahapan-tahapan untuk install native GMS di Huawei P40 ANA NX9 menjadi ANA AN00. Ini sudah selesai prosesnya. Sampai di sini tutorial install native GMS di Huawei P40 reguler non pro. Jika om butuh aplikasi, butuh file GMS, atau butuh jasa untuk install native GMS di handphone Huawei atau di tablet MatePad Pro 2019, atau hanya sekedar konsultasi, free konsultasi, bisa menghubungi saya via WhatsApp, nomornya ada di deskripsi. Untuk wilayah Jabodetabek bisa datang ke tempat, bisa datang ke rumah, atau via remote, atau bisa juga kirim unit terima beres. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Terus pantengin channel ini untuk tutorial, tips, dan trik selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.